Kamera roll. Roll. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya, Bayu Mulyana, dari kelas karyawan A. Kita lanjutkan saja materi sebelumnya dari mata kuliah komputer bisnis. Untuk tugas selanjutnya, yang kemarin udah bikin 2 tugas ya. Pertemuan pertama udah buat, yang kedua cara ngedit rekening link sama pajak, kantor cabang, sama menghubungkan akun. Yang ini udah. Yang selanjutnya, cara membuat daftar customer, supplier, dan employee. Membuat daftar barang dan jasa. Ini aku udah buka mayobnya. Kemudian materinya juga di sini ya. Langsung aja. Sebenarnya ada kesalahan. Aku yang nggak terlalu fokus kayak di itu. Ternyata ada form buat tugas akhir UTS, yaitu buat soal sendiri dalam hal mayob. Nah, ini tugas akhir UTS ternyata nggak aku buka. Nah, ini tugasnya. Ternyata full transaksi. Bikin sendiri. Jadi aku buat lagi ulang dari awal, mengerjakan mayobnya. Yang sebelumnya ngerjain satu soal dari Google, akhirnya sekarang aku buat sendiri. Nama perusahaannya dan barang yang dijualnya. Soal yang aku buat, TS. Cek dulu soalnya biar gampang. Soalnya baru bikin 3 page. 7, maaf. Baru 7 page, ini aku udah buat. Karena bikinnya sendiri, ya aku tinggal misi-misi aja. Produk yang aku jual, cabangnya, sama nama perusahaannya juga. Kita langsung cross check aja lah ya. Gas, mayop. Ini kecilin. Nah, ya aku buka lagi info di mayobnya. Malah aku nulis company information. Nah, bikin lagi dari awal karena biar nyaman aja. Atas. Nah, katanya company name perusahaan yang aku buat tugas akhir UTS sekaligus mata kuliah per setiap pertemuan. Serial numbernya samain dari tutorial 1 sampai 9, yang penting 12 digit. Kemudian nama perusahaannya aku kasih nama BMable, udah. Company name-nya BMable, alamatnya juga udah sesuai. Nomor HP-nya ini aku punya sendiri, tinggal punya sendiri.
sensor. Oke, udah. Kita lanjut kita ngebahas akun list yang aku buat. Ini udah benerin lagi karena syarat ketentuan dari kebijakan perusahaan yang kita buat itu pajak 10%, barang yang menggunakan uang muka sebesar 25%, menggunakan pembayaran utang itu menggunakan rekening BRI sama Mandiri. Ini aku tambahin BCA aja, biar ada transaksi di luar dari bank tersebut. Untuk penerimaan piutang ke Mandiri, pengeluaran sebesar 1 juta dibayar dengan kas kecil. Udah bikin akunnya juga. Ini juga udah aku kaitin. Kemudian yang selanjutnya kita atur materi, cara membuat customer, supplier, dan employee, dan membuat daftar barang jasa. Kemudian soalnya buat meskipun caranya yang pertama, karena membuat daftar customer, yaitu kita klik cart file, cart list. Nah, ini ada pilihan cart, customer, supplier, sama employee. Klik aja customer, kemudian new, name. Namanya di sini aku bikin sendiri, ya tahu bakalan yang penting ada datanya. Nama CV, kita langsung aja isi. Samudra. Card ID-nya kita bikin karena ini customer C001. Alamatnya, maaf, ini udah ada card ID-nya ternyata. C-01. Alamatnya Jalan Nasional 3, Kota Ciamis, Indonesia 021 345 646. Emailnya nggak ada. Kontak person dari. Kalau udah, klik OK. Nah, udah ada masuk. Kemudian yang satu lagi kita bikin 2 karena di catatan ketentuannya 2 customer, jadi 3 ini sama penjualan tunai. CV Sentosa, kata ID-nya C-02, alamatnya Jalan Martabinata. Ya benar, Ciamis, kemudian Indonesia, panggilan 021 134 57. Ini kan nomornya yang ngarang ya, kontak personnya. Oke. Nah, ini buat customer udah, tambah satu lagi buat penjualan tunai. Penjualan tunai. Tadinya C-03. Alamat skip aja karena ini buat penjualan tunai. Oke. Kemudian yang selanjutnya setelah buat customer, kita bikin supplier. Kita langsung pilih aja supplier. New lagi. Kemudian namanya PT Busa Berlimpah. Itu harusnya berlimpah. Edit aja.
tabnya S-01, alamatnya jalan, ini aku lanjutin, PT Busa Berlimpah, kemudian alamatnya Jalan Cibaduyut, Bandung, Indonesia. Nomornya 021 8765 3. Kontaknya Abdul. Oke, kemudian yuk lagi PT Kain Katun. Katanya S-02, alamatnya Jalan Asia Afrika, Bandung, Indonesia. 01 07 85 98 gitu. Pesannya klik dong tingkatan namanya oke, udah. Ini data employee atau data karyawan, kita klik aja employee, kemudian new last name, Setiawan, kemudian first name, ada Rifki Setiawan. Ya udah, untuk begitu sini kita tambahin card ID-nya 320 320 723 1234. Alamatnya kita skip. Oke. Kemudian satu lagi first name first name-nya Setiadi, first name-nya Adi. Nomornya 320 722 123. Namanya skip, ini juga skip person. Kemudian oke. Nah, udah. Kita langsung klik output. Nah, ini adalah data CV Samudra ini sama penjualan tunai itu kelewat satu ya. Ada kita suppliernya tambah satu lagi, pembelian tunai S-03. Ini udah oke aja. Nah, yang customer kita ada tiga. Nah, kita tiga, CV Samudra, CV Sentosa, sama penjualan tunai. Kemudian untuk supplier ada tiga. PT Busa Berlimpah, Busa Berlimpah, kemudian yang Kain Katun sama pembelian tunai. Dan intinya kita punya dua karyawan, Setiadi Adi sama Setiadi. Kita lanjut untuk materi selanjutnya adalah menyediakan menginput inventory atau persediaan. Nah, buat kita masukin ini kebetulan yang aku jual di perusahaan dagang itu ada 5 produk: kursi goyang, sofa single, sofa double, paket sofa, sama paket sofa. Kemudian biasanya kita jasa cleaning service sofa sama perbaikan furniture. Langsung aja kalian klik inventory, item list, kemudian kalian klik new.
Nah, kalau udah, item numbernya apa? J. Nah, ini buat produknya. Satu, namanya kursi. Lihat. I buy this item, I sell this item sama I inventory. Ini adalah cost of sale account. Produk satu. Kemudian account for tracking sales. Bentar, lupa. Cek dulu materinya. Cek dulu materinya guys ya. Inventory. Oh, ini nih. Nah, ini di checklist semua ya. Ini tuh ke akun produknya, karena ini produk satu, di akun level yang kelima, cost of sale. Nah, untuk yang keduanya, penjualan. Berarti kita penjualan produk satu. Nah, ini harus slide yang terakhir adalah di inventory. Inventory kita cek di atas. Nah, karena inventory-nya ini udah nama produknya, jadi langsung aja. Nah, oke. Kemudian yang selanjutnya, buying details. Nah, untuk buying details di sini, kita kasih pajak 10%. Kalau udah, ini lagi, PPN udah, oke. Setiap pemberian ditambahkan, ini kasih aja. Dia masuk ke sini, oke. Kita masuk dulu. Oh, pajak belum ketaruh. Nice. Terlihat 10%. Nah, ini udah kursi goyang. Karena ini belum dimasukin berapa harga sama isinya. Oh, ini langsung kita edit aja. Harga buying detailsnya itu kita beli di harga 10. Harga belinya 5 juta. 5 juta. Oke. Yang detailsnya dengan harga 5 juta. Sell price. Sell price 6 juta 110 pas kos. Udah. Kemudian lanjut P2. Tab apa? Tab sofa ini checklist semuanya step by step ya, satu-satu. Cuma ininya dipindah karena produk kedua, kemudian produk kedua, kemudian penjualan produk kedua, selanjutnya namanya inventory kasih atau kedua. Kemudian ini harus harga belinya di 5 juta. Maaf, 5 juta.
Oke, lanjut produk kelima, namanya paket B sofa. Ini produk kelima, jalan produk kelima, dia lagi kita beli dengan harga 55 juta. Dijual dengan harga 60 juta. Oke. Nah, ini udah ada semua, kita cek dulu. Ini produk satu, produk dua, benar ya. Kita lanjut ke data produk service. Nah, produk service adalah command center, inventory item list ini. Inventory item list ini. Kemudian item gambarnya sama, cuma kita ganti ke J1. Namanya adalah cleaning service. Nah, perbedaannya dari yang tadi itu kita centang semuanya. Untuk yang ini kita cuma centang yang di kedua, atau I sell this item. Ke service nih, service 1 ya. Yang pertama kita service 1 karena kodenya C1 itu service 1. Kemudian besar ini dengan harganya kita taruh harga 150.000. 150.000 tanpa pajak. Ini udah ada ya, satu tanpa pajak dengan 150.000 karena jasa. Kemudian yang kedua G2 perbaikan furniture. Kembali pindahin ke service 2. Jualnya harganya 300. Kenapa ente? Karena reportable itu tanpa pajak. Nah, kita udah bikin. Ini ada all item di materi kali ini. Kita ada 5 produk. Udah saya isi file card inventory-nya. Ada 5 produk, 1, 2, 3, 4, 5, kursi goyang, sofa single, sofa double, paket A sofa, paket B sofa. Kemudian untuk biasanya kita ada 2, cleaning service sofa sama perbaikan furniture. Terus aja. Materinya itu sama membuat data customer supplier yang itu udah. Membuat daftar barang dan jasa juga udah. Mari kita bahas. Ulang sekali lagi. 4 menit cukup.
Untuk materinya adalah inventory. Yang pertama, kalian klik item list, kalian tinggal klik new aja, produknya udah kalian langsung isi. Ini datanya, nah yang di sini diisi. Terus ini juga link akun yang terkaitnya produk satu, penjualan produk satu sama inventory produk satu juga kalian dibuat sebanyak 5 produk karena tugasnya 5 produk dan 2 jasa. Kemudian karena ini udah, satu lagi cart file, cart list, ini buat data customer, supplier sama employee atau karyawan. Kalian sama aja, tinggal klik cart file, cart list, kemudian kalian klik new. Dan buat data customer sama supplier juga employee-nya. Kita lihat card-nya. Card-nya ada 1, 2, 3, 6, 8 card, itu 3 customer, 3 supplier sama 2 karyawan. Close aja. Udah. Mungkin hanya segitu buat pertemuan kali ini di video ketiga. Iya, video ketiga mata kuliah komputer bisnis. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan saat penyampaian. Saya Bayu Iriana dari Karyawan A. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian yang udah nonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.